The mindless, ravenous beast! Skin. Don't worry, Drac. They can't bite me. Drac, I got him. Ronnie, wait! Hai guys, kali ini aku akan bahas lagi sebuah film animasi yang berjudul Hotel Transylvania yang keempat rilisan tahun 2022 sekarang ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika perayaan ulang tahun hotel yang ke-125. Johnny sang suami dari Mavis lah yang menjadi MC-nya. Namun, apapun yang dilakukan Johnny seringkali malah berantakan guys. Jadi, Dracula melakukan sesuatu biar acaranya sesuai dengan yang ia inginkan. Ayah dan menantu ini sifatnya sangat bertentangan, sangat berbeda deh pokoknya. Tapi karena itulah Mavis sangat mencintai Johnny. Sebelum acara itu, Drake udah sepakat sama Erika bahwa dia akan mengumumkan pensiun dan akan mewariskan hotel ini pada Mavis dan Johnny. Tapi karena pendengaran supersonik Mavis, dia dengar semua tuh apa yang ayahnya omongin. Akhirnya Mavis cerita sama Johnny. Mereka berdua sangat bahagia tuh. Tapi Mavis bilang bahwa mereka harus merahasiakan ini semua. Tunggu aja sampai ayahnya mengumumkan semua itu. Part of the family. What are you talking about? Really? That's not true. Well, not as good. Nothing to see. Nothing much to talk about. Sayangnya karena nggak sabar, Johnny malah nemuin Drake dan berkata terima kasih karena akan mewariskan hotelnya pada Johnny dan Mavis. Di situ, Drake malah berpikir kalau hotel dipimpin si Johnny nanti malah hancur terus bangkrut deh. Drake akhirnya bikin alasan bahwa dia gak bisa jadi pewaris karena Johnny bukanlah seorang monster. Saat waktunya tiba, Drake naik ke panggung, dia malah ngomong yang lain dan nggak jadi ngumumin pewarisan itu. Mavis dan Erika pun terkejut karena rencana itu malah diubah sama Drake. What? Yeah, we are expanding the hotel! I thought I heard. Johnny di sini merasa menyesal karena gak bisa jaga rahasia. Gara-gara dia, akhirnya Drake gak jadi ngewarisin hotelnya pada Mavis. Abis itu, pesta pun dilanjutkan. Saat Johnny sedang merenungi kesalahannya, dia berpikir bahwa dia harus jadi monster, biar bisa jadi pewaris hotel. Kebetulan di dekatnya ada Van Helsing, yang menawarkan Johnny untuk jadi monster. Dan dia punya alat untuk merubahnya. Akhirnya mereka berdua pergi ke ruang laboratorium. Akhirnya Johnny rela tuh berubah jadi monster untuk bisa jadi pewaris hotel. Di sisi lain, Drake mendengar suara teriakan dari ruang Van Helsing. Dia kemudian mengeceknya dan di sana dia ketemu sama si monster Johnny. Hey, Drac, what's up? And these claws? Ooh, and these ears? They're so elegant to me. Let's go. Lalu Johnny segera pergi buat bilang ke istrinya. Drake yang gak mau disalahin ngejar Johnny dan berusaha ngembaliin Johnny ke manusia. Namun sinar itu malah kena ke minuman dan sialnya malah mantul kemana-mana lalu mengenai dirinya. Akhirnya sekarang Drake malah jadi manusia tuh. Meskipun teman-teman Drake udah pada tahu, tapi Drake gak mau Mavis mengetahuinya. Lalu, Drake mengajak Johnny ke ruang Van Helsing. Sayangnya, mereka gak bisa berubah kembali, karena kristal di alat tersebut udah rusak dan lagi kristal itu sangat langka. Beruntung, Van Helsing punya alat pelacak di mana kristal itu berada, dan mereka berdua akan pergi mencari kristal itu. Kristal itu berada di Amerika Selatan, tapi nggak mudah guys. Banyak rintangan berbahaya yang harus mereka lalui. Hey, it's Drac. Going to find crystal to fix. Sementara air yang terkena sinar itu berada di ruang pesta dan malah diminum sama para monster. Alhasil para monster itu satu persatu jadi berubah seutuhnya.
bukan lagi monster guys. Drake dan Johnny langsung berangkat naik pesawat, tapi kayaknya pesawatnya rusak tuh. Dan perjalanannya malah gagal karena Drake sekarang hanya seorang manusia. Di sisi lain, Mepis lagi kebingungan nyari ayahnya dan udah nyangka bahwa ini pasti telah terjadi sesuatu. Drake dan Johnny sekarang udah sampai di bandara. Drake terkejut karena ada sinar matahari, tapi perlahan dia melihat matahari dan tak terbakar. Ya iyalah, kan udah jadi manusia. Kini dia malah bergerak-gerak gak karuan karena habis ngelihat matahari. Dan hampir aja ketabrak mobil kalau nggak diselamatin sama Johnny. Di hotel, Mepis, Erika, dan yang lainnya udah pada tahu bahwa para monster berubah jadi manusia. Dan udah tahu juga bahwa Johnny jadi monster dan Drake jadi manusia. Mereka juga melihat sekarang Johnny dan Drake lagi berpergian bersama. Beralih ke Johnny dan Drake, mereka udah berhari-hari tuh dalam perjalanan. Tapi Drake melihat belum ada setengahnya perjalanan. Intinya masih jauh deh. You just need a shower. And where am I going? Sedangkan Erika dan Mepis sangat mengkhawatirkan mereka. Lalu Erika dan Mepis pergi menemui Van Helsing karena hanya ada satu ilmuwan di hotel ini. Ternyata sinar yang ditembakin ke Johnny tuh belum stabil tuh. Dan sewaktu-waktu dapat menghilangkan akal monster tersebut. Mengetahui itu, mereka harus mencari Johnny sebelum semuanya terlambat. Dan saat itu juga kesadaran Johnny mulai menghilang. Awesome. Mereka semua akhirnya pergi menyusul Johnny dan Drake menggunakan pesawat milik Erika. Di pesawat banyak benda tajam tuh, kayak buat perang aja ya. Ternyata itu benda milik Erika loh, karena dulunya Erika adalah seorang pembunuh vampir. Dan Drake lah yang membuat Erika sadar dan berhenti menjadi pembunuh. Saat ini mereka telah sampai dan melanjutkan perjalanan melalui darat. Mepis menggunakan pendengaran supersoniknya buat ngelacak di mana ayah dan suaminya berada. Di sisi lain, Drake dan Johnny sadar bahwa mereka tersesat di Gunung Lancip. Akhirnya mereka terjatuh dari ketinggian itu. Johnny baru sadar bahwa dia punya sayap. Digunakanlah untuk terbang dan mencari tempat bermalam. Hey, getting lost and almost falling to your death. Things, you'll miss the best part. Johnny dan Drake lagi menikmatin malamnya dengan memakan marshmallow. Dan Johnny juga menasihati Drake bahwa jangan menilai sesuatu dari penampilan luar saja. Seperti marshmallow yang dibakar ini, luarnya sih gosong, tapi dalamnya terasa manis dan lumer di mulut. Sekarang Johnny berhasil mengubah pandangan Drake. Habis itu Mepis dan yang lain datang. Mepis menanyakan kenapa Johnny bisa jadi monster. Johnny pun menjawab agar kita bisa mewarisi hotel. Drake menjelaskan semuanya bahwa sebenarnya peraturan itu bohong. Akhirnya Johnny marah karena merasa tak dianggap di keluarga ini. Johnny pun pergi meninggalkan mereka. Mepis menyuruh Erika untuk segera mencari kristal itu, sedangkan dirinya harus mencari Johnny dan menenangkannya. Saat ini Johnny semakin kacau, badannya pun semakin membesar guys. Di sisi lain Erika, Drake, dan yang lain telah sampai di gua tempat kristal itu berada. Ternyata perjalanan di dalam gua banyak banget rintangan. Dan ketika akan sampai ke tempat kristal, perahu mereka malah bocor. Dan hampir aja tenggelam. Beruntungnya hanya tinggal selangkah lagi tuh. Lalu Erika menelpon Mepis untuk mengarahkan Johnny datang ke gua. Mepis masih kejar-kejaran sama Johnny. Lalu Mepis berhasil masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam, Mepis bertemu dengan ayahnya. Namun, Johnny ngamuk dan mencoba menghancurkan gua tersebut dengan kekuatannya. Akibat reruntuhan yang dibuat Johnny, akhirnya kristal itu ketemu guys. Mepis segera mengambilnya dan akan ditembakkan ke Johnny. Saat kristal itu akan ditembakkan, Mepis kesusahan karena banyak sinar matahari yang muncul dari celah-celah.
Akhirnya mereka semua bekerja sama menghalangi cahaya itu agar tidak mengenai Mepis. Kemudian, jus, tembakan pertama diluncurkan, tapi malah gak mempan. Mungkin karena Johnny semakin kuat ya. Drake yang merasa bersalah melompat dan ditangkap sama Johnny. Drake meminta maaf pada Johnny dan berkata bahwa Johnny adalah bagian dari keluarganya. Hati kecil Johnny mendengar semua itu dan ia kembali melembut. Mepis yang melihat ada kesempatan mencoba kembali menembakkan lagi kristal itu pada Johnny dan berhasil. Johnny kembali ke wujud manusianya. Begitupun dengan Drake. Setelah selesai, akhirnya mereka pun segera pulang. Teman-teman Dracula juga udah kembali jadi monster. Tapi belum selesai masalahnya. Kali ini hotelnya hancur guys, gara-gara amukan si monster marmut. Dengan cepat Dracula merubah monster marmut itu ke seperti semula. Dracula merasa sangat sedih. Hotel yang ia bangun sejak lama dan setelah sekian ratus tahun lamanya, hotelnya hancur gara-gara keegoisannya. Setelah itu, Dracula memberikan hotel itu pada Mepis dan Johnny untuk dibangun kembali seperti keinginan mereka. Rebuild it the way you want to. Film diakhiri setelah 1 tahun kemudian, hotel itu berhasil kembali dibangun oleh Mepis dan Johnny. Luarnya sih sama ya seperti hotel yang dulu. Namun, saat Drake masuk ke dalam, ia merasa terkejut melihat hotel yang baru dengan fasilitas yang udah modern tentunya. Dan setelah itu film pun selesai.